Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan price list khususnya untuk wedding fotografi dan videografi. Tentukan kualitas diri kalian, gitu ya. Jadi setiap vendor foto dan videografi itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kita ketika sudah memulai wedding foto dan wedding video, tentunya kita sudah bisa menempatkan posisi kita itu seperti vendor yang mana gitu. Ketika sudah ketemu, maka ada dua cara sih untuk mengetahui price list dia gitu ya, supaya kita bisa nyamain nih gitu kan. Nah, setidaknya kita bisa bersaing di harga tersebut. Yang pertama, cara kita pura-pura jadi klien, kemudian kita pura-pura nanya, tapi itu caranya sebenarnya kurang sehat. Karena sebenarnya kalau kalian akan bermain lama di kota itu, pasti kalian akan ketemu juga sama dia. Pasti itu. Nah, tapi kalau cara yang lebih bagus, kalian langsung DM aja Instagramnya, kalian kenalan, bilang aja langsung dari vendor ini. Boleh nggak tahu price listnya dia untuk kami bisa menyesuaikan di price list kami. Ya, saya rasa untuk vendor yang open minded itu pasti akan ngasih tanpa keberatan gitu ya. Ya kalau saya sih ya semua klien yang nanya price list itu pasti saya kasih langsung price listnya tanpa saya tanya ini siapa, tinggal di mana, acaranya kapan, itu saya nggak pernah tanyain itu. Ketika dia minta price list, saya pasti langsung kasih. Tapi saya follow up beberapa hari kemudian. Nah, setelah tahu, berarti kan kita udah ada gambaran tuh range berapa nih yang bisa kita kasih, paket apa yang bisa kita kasih, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan price list kita. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah mengetahui pasaran kita berapa, di range berapa, adalah pada saat kita mencetak produknya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah juga kalau kalian nggak tahu di mana tempat nyetaknya. Nah, karena misal nih, contoh, kalau kalian ngasih sama klien paketan ada album press, tapi kalian nggak tahu di mana cetak album press yang bagus dan murah di kota itu, maka ini akan menjadi masalah. Bisa jadi kalian nanti membengkak modal produksinya, atau juga kalian dapat yang murah tapi kualitasnya nggak bagus, sehingga menjadikan bumerang bagi vendor kalian sendiri. Sehingga ini harus disurvei juga nih, cetaknya di mana, harganya berapa, kemudian hasilnya seperti apa. Sama juga kalau kalian ngasih bingkai ataupun hasil cetak foto yang besar, atau misalnya ada yang cetak album photobook, atau juga pakai album tempel dan sebagainya, kalian juga harus hitung secara rinci modal yang bisa kalian kasih di paketan kalian. Nah, kalau saya biasanya itu 50%, saya menempatkan 30% saja maksimal di modal produksi. 70% itu adalah modal jasa. Maksudnya seperti ini. 30% dari harga price list itu adalah modal saya untuk cetak album press, cetak foto, beli flash disk, dan sebagainya. 70% itu masuk ke modal jasa saya. Misalnya bayar jasa fotografer, freelance-nya, jasa freelance editor, kemudian juga freelance editor foto atau editor video bisa jadi. Itu 70% di sana. Termasuk untung saya sendiri. Saya sudah memasukkan itu di sana. Sehingga item-item tadi ketika kalian mendapatkan klien, ya udah 30% itu habis untuk produksi, 70% untuk jasa, modal jasa. Nah, keuntungan itu juga saya masukkan ke dalam unsur di 70% tadi. Nah, biasanya sih keuntungannya ada di angka 20 sampai 30%. Saya masukkan keuntungan saya. Nah, sehingga ketika kita menyusun paket gitu ya, misalnya paket wedding, ada paket A, B, dan C. Itu semuanya memiliki unsur yang sama sebenarnya. Hanya saja
dikurangin produksinya. Misalnya yang A dapat album press, yang B enggak, yang C cuma dapat album photobook dan sebagainya. Kalian bisa mix sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Itu yang bisa saya berikan. Nah, tapi saya ada kemudian ini masalah keuntungan atau laba bersih. Nah, bagi saya pribadi, mengurusi klien yang memilih paket A, paket B, dan paket C, baik itu paket termahal dan paket termurah, itu capeknya sama. Jadi kita sama-sama kerja, kemudian kita sama-sama juga ngedit, dan kita juga sama pelayanan ke klien itu juga tetap sama, walaupun dia memilih paket yang paling murah. Nah, artinya saya mendefinisikan kalau menyusun paket wedding, foto dan video, untungnya itu juga harus berimbang. Artinya ketika dia ngambil paket yang paling murah, jangan kecilin untungnya. Kecilinlah biaya produksinya. Atau modal-modal lain. Jangan untungnya. Nah, begitu juga ketika dia ngambil paket yang besar. Mungkin bisa kalian naikkan untungnya, tapi ya jangan juga terlalu banyak gitu. Jadi seimbang. Jadi ketika kalian mendapatkan klien yang memilih paket yang paling murah, kalian tidak semangatnya itu tetap sama dengan kalau klien yang memilih paket paling tinggi. Nah, jadi ketika menyusun price list, saya tuh udah ngitung nih, untung paket C berapa, untungnya paket B dan paket A itu berapa. Kalau dirupiahkan, itu tidak jauh berbeda. Nah, jadi saya bermain di modal produksi saja. Contoh, di paket A, misal paket yang paling mahal, saya ada 2 fotografer, ada 2 videografer, kemudian dapat album press, dapat bingkai cetak 24 inci, dapat album photobook, pakai drone dan sebagainya. Jadi modalnya itu lumayan gede. Tapi untungnya juga taruhlah sekitar 3 juta misal. Tetap 3 juta. Paket B, saya tidak mengurangi untung 3 juta tadi. Kalaupun kurangin itu paling ya 2.800.000, ya kurang 200.000 lah misalnya gitu. Tidak terlalu signifikan. Yang saya kurangin adalah biaya produksinya. Saya kurangin dia nggak dapat album press misal. Atau saya kurangin dia nggak dapat album photobook. Atau saya kurangin orangnya, fotografernya nggak 2, 1 aja. Videografernya nggak 2, juga 1 aja. Nah, paket C gitu juga. Lebih murah lagi, tapi saya kurangin lagi di modal produksinya. Sehingga keuntungan saya yang paket A, paket B, dan paket C itu tidak jauh berbeda. Bahkan bisa jadi sama. Nah, disinilah saya mencoba untuk membuat diri saya itu tidak terbelenggu dengan paketan. Nah, ketika klien pilih paket C yang paling murah, saya tetap semangat ngerjainnya karena saya juga dapat untung yang sama ketika dia milih paket yang paling mahal gitu. Nah, bahkan ketika dia pilih paket paling murah, saya udah dapat untung nih. Nah, nanti pas selesai berjalan weddingnya, mungkin ya kita bisa tawarin, Mbak ini nggak mau dicetak album press aja, ditambah album press, tambahnya sekian loh gitu kan. Nah, sehingga kita ujung-ujungnya ya dapat juga paketan yang paling mahal gitu kan. Jadi ini tergantung komunikasi kita sama klien. Sehingga ketika kita menentukan price list, itu udah paling proper bagi diri kita itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau kita Bang, kalau kita nggak menemukan nih pasaran price list di daerah kita gimana? Nah, kalau teman-teman nggak nemu pasaran price listnya, berangkatlah dari biaya produksi. Biaya produksi pasti teman-teman temuin. Contoh, cetak album press berapa? Cetak foto 24 inci berapa? Jasa fotografer freelance berapa, jasa videografer freelance berapa. Berangkatlah dari sana, kemudian tambahkan keuntungan teman-teman 20-30%. Ya, bebas sih kalau memang kalian
menganggap diri kalian ini untungnya tuh 50% lebih pantas, ya udah tambahin 50% keuntungan. Yang penting sejalan dengan kualitas yang kita kasih sama klien. Nah, berangkat dari biaya produksi, kemudian tentukan untungan kalian, kemudian kalian akan mendapatkan angka price list yang pantas untuk vendor kalian. Itu jawabannya. Kemudian juga ada pertanyaan, Bang, aku udah nentuin price list tapi klien nggak datang gitu. Nah, kalau ini pembahasannya beda lagi teman-teman. Karena kalau masalah klien nggak datang, itu faktornya banyak sekali. Kita bahas sedikit. Klien itu datang ke kita, awalnya pertama karena portofolio gitu ya. Ini klien yang nggak kenal gitu ya. Awalnya karena portofolio. Dia suka dengan portofolio kita, dia akan tanya harga kita. Ketika dia melihat harga kita terlalu overpriced bagi budget dia, tuh, ya udah, berarti kita tuh bukan di pasaran dia. Nah, klien tersebut harus cari vendor lain kan dengan budget sesuai kemauan dia gitu kan. Nah, kita juga sebagai vendor nggak bisa otak-atik semudah itu, price list kita otak-atik semudah itu juga nggak bisa, karena kita udah mikir nih price list kita mulai dari biayanya, keuntungan dan sebagainya, itu semua sudah kita pikirkan. Nah, ya udah dia cari vendor lain aja, berarti itu nggak pasaran kita, nggak ada masalah. Nah, ketika nah yang jadi masalah adalah teman-teman kasih harga overprice, klien nggak ada yang mau datang, klien nggak ada yang mau deal, dikarenakan bukan budgetnya yang kurang, tapi bisa jadi karena hasil yang kita berikan tidak sepadan gitu kan. Ya. Jadi secara teknis ya itu sih cara menentukan price list yang benar menurut saya sehingga kita bisa bersaing di daerah kita. Nah, kalau banting-bantingan harga gimana Bang? Sesama fotografer di satu daerah harga udah hancur-hancuran Bang, banting-banting harga sekian-sekian. Nah, ini juga bukan dari pembahasan price list sebenarnya, tapi ini adalah menurut saya ini sebuah dilema memang ketika kita sudah pasang harga yang pas, yang cocok, tiba-tiba ada pendatang baru misal, kemudian dia banting harga karena dia cari portofolio misal gitu, atau dia memang ya dapurnya di situ gitu ya sama-sama juga sih, sama-sama dapurnya juga di situ kan, tapi ada orang datang murah bisa kasih hasil yang bagus pula gitu kan, dan akhirnya klien lari ke dia. Salah siapa? Ya klien pasti nggak salah, karena klien tuh prinsipnya dia cari yang termurah gitu kan, dia pasti cari yang termurah dan cari yang terbagus gitu. Itu prinsip klien. Nah, prinsip kita sebagai vendor, gimana kita bisa kerja enak, dapat untung yang lebih besar. Nah, ketika persaingan yang tidak sehat seperti itu terjadi di sebuah tempat, maka yang bisa kita lakukan ya, maka yang akan pasti terjadi adalah memang semuanya pasti banting-bantingan harga. Nah, dan ujungnya juga pasti hancur nanti itu. Jadi artinya semuanya juga pasti akan merasakan untung yang dikit, tapi kerjanya capek, ya kan? Pasti orderan rame ketika kita banting harga, tapi untungnya sedikit. Dan mati sendiri gitu, capek sendiri. Nah, kalau saya memang lebih ke cari aman. Saya memang kasih price list yang mungkin di kota saya itu tidak terlalu murah, tapi tidak terlalu mahal juga gitu. Saya ambil di pasaran yang tengah-tengah, sehingga ketika dia klien nanya over budget, ya udah nggak apa-apa biarin. Tapi kan orang yang ingin menikah
yang ingin mengadakan acara pesta itu lebih banyak daripada jumlah vendor pastinya gitu kan. Sehingga yakinlah kita pasti akan kebagian walaupun mungkin sedikit. Nah, tapi tenang. Bisa jadi kita dapat klien satu atau dua satu bulan, tapi itu udah untungnya itu udah sama dengan orang lain, vendor lain yang mungkin dapat klien tuh bisa sampai 5 sampai 6, tapi untungnya sedikit gitu kan. Sama dengan kita yang cuma dapat 2 atau 3 gitu. Nah, balik lagi sebenarnya ya secara kesehatan bisnis saya rasa lebih bagus di posisi kita, karena kita seperti tadi prinsipnya kerjanya sedikit tapi untungnya lumayan besar gitu kan, daripada mereka yang kerjanya banyak, capek, belum lagi menghadapi berbagai macam jenis perilaku klien tapi hasilnya juga biasa-biasa aja gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi sebuah dilema yang pasti nanti akan sadar sendiri masing-masing, karena kita ini semuanya bekerja di bidang jasa teman-teman, sehingga ketika kita bekerja di usaha jasa, maka ini sebenarnya bukan menjadi patokan harga ya. Price list itu tidak bisa menjadi patokan, karena bisa saja nih saya menganggap jasa saya itu mahal. Kenapa? Ya karena saya memang skill saya bagus, hasil foto saya memang bagus, hasil video saya bagus. Ya udah, klien kalau mau suka, ya udah, saya suka-suka dong ngasih harga gitu kan. Nah, bisa aja itu, dan itu nggak salah. Tapi kalau kita mau berkembang menjadi bisnis yang sehat, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian di tempat kita. Dia seperti itu teman-teman. Karena ujung-ujungnya juga mau seperti apapun skill kita, mau sehebat apapun kamera kita yang kita pakai, kalau nggak ada orderan juga kita tidak akan bisa bertahan. Intinya seperti itu. Oke, sharing saja bagi teman-teman vendor foto dan video mungkin yang melihat video ini, boleh sharing di kolom komentar bagaimana cara kalian menentukan price list. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.